Yo, annyeonghaseyo, welcome to my channel di @bobokul right here yo. Tapi balik lagi pastinya bersama gue Kabo dan juga Adulusius. Dan kalau misalkan ada kita berdua, tandanya kalian berada di konten kita yang bernama Keigo K-pop Indigo. Oke, untuk Keigo saat ini kita langsung aja ya. Jadi kita belum ganti baju, tandanya kita masih Dalam satu hari. dalam satu hari. Syuting. Berapa konten? Tiga aja. 6 sebenarnya sih. Sama insert. Oh iya sih, benar sih. Nah, tapi kita hari ini masih ingin menelaah lagi ya soal kasus depresi juga nih yang dialami oleh Nam Taehyun, salah satu ex-member dari Winner, jebolan dari grup YG juga. Dan sama seperti kasusnya kayak T.O.P yang sebelumnya, dia live di Instagram dan ya kayaknya kalau dia sambil mabuk deh kayaknya deh. Ya nggak bang? Sambil mabuk gak sih? Si siapa? Nam Taehyun. Mabuk iya, tapi dia kalau dia sih bisa dulu ada psikologisnya memang agak keganggu sih bang. Oh, agak keganggu ya. Oke, itu nanti detailnya. Intinya dia membicarakan bahwa penyesalan-penyesalan lah ya, dan juga tapi juga Contohnya kalimat-kalimatnya. penyesalannya kayak apa ya kalimatnya, gue lupa juga. Intinya penyesalan lah. Kayaknya dia karena keluar dari Winner lah gitu kan, ataupun dia tidak bisa menampilkan yang terbaik lah gitu kan. Dan juga dia minta dukungannya untuk bandnya yang sekarang. Namanya apa sih? Aku lupa deh. South Club ya kalau nggak salah ya. Ya kan? Seperti itu kurang lebih. Ya kan? Kalian bisa cari sendirilah ya kan di Google gimana videonya dia gitu. Oke, untuk keadaan Nam Taehyun sebenarnya gimana? Apa yang terjadi? Kayak gini. Tunggu dulu. Sebelum itu subscribe dulu. Subscribe dulu kakak. Iya kakak. Oke, siap. Silakan Bang. Jadi gue ngerasain keadaan psikologis Nam Taehyun ya bang, bisa dibilang dia lagi fase bingung dengan karirnya sendiri dan kondisi stuck lah ya, nggak berkembang gitu. Nah lagi kondisi down karir kayak gini, tertiba banyak netizen yang hujat dia, makin drop lah dia. Sama kayak kasusnya itu dong. Iya, tapi kalau itu kan sebenarnya Tapi kayaknya hujatannya nggak terlalu banyak ya. kan Nggak terlalu kelihatan lah, karena dia nggak berkasus juga kan. kasus juga, tapi ada something, tapi gue jelasin nanti gitu loh. Gue ceritain dulu ya. Oke. Gitu lah. Bisa dibilang jadi konsepnya memang si Nam Taehyun kondisi karirnya lagi drop. Oh, karirnya lagi drop. Lagi drop. Nah, lagi down lah juga pikirannya. Nah, tiba-tiba ada nyinyiran dari netizen. Oh, nyinyiran ya, bukan bulian. Ya, bulian juga, nyinyiran juga ya, di komen lah bang. Jadi ini membuat si Nam Taehyun jadi stres, gitu, stres. Nah terus Nam Taehyun itu punya kesensitifan yang over. Sensitifan maksudnya apa nih, lebih ke apa? Sensitif bisa bilang Hatinya psikologisnya. psikologi. Ada, gue nyebutnya apa ya, penyakit kali ya atau gimana ya? Boleh, karena dia emang kalau pas keluar dari Winner ya, penyebabnya katanya disebabkan lah ya dari katanya YG Entertainment, dia memiliki sebuah penyakit lah gitu kan, yang istilahnya penyakit psikologis gitu kan. Apa ya gue ngomong gini? Yang menyebabkan memang dia akhirnya keluar dari Winner gitu. Dia memang punya penyakit psikologis. Kenapa gue bilang demikian? Karena dia memperbesar hal-hal atau masalah kecil jadi besar Di dalam pikirannya. Dan dia memikirkan itu aja yang harusnya masih bisa Ya udahlah gitu ya. Nah gitu, tapi dia enggak, dia mendramatisir itu terus Di pikirannya. Itu yang ngebuat dia down, stres dan lain-lain. Oke. Makanya bilang dia punya penyakit psikologis gitu loh. Nah terus dia juga tipe orang yang terlalu idealis bang, terlalu idealis. Jadi hal-hal yang nggak sesuai dengan pemikiran dan hati dia akan bentrok dan gampang kepikiran terus gitu loh. Misal seperti itu bisa dibilang gitu. Terus tipikalnya dia bisa dibilang tipenya dia adalah idealis sensitif. Udah idealis sensitif. Waduh, udah idealis sensitif lagi. Nah ini berat. Makanya dia bukan tipe orang yang bisa bekerja sama secara tim.
Aslinya dia. aslinya. Oke. Gitu. Dia nggak bisa menahan perbedaan. Seperti itu. Terus tapi gue ngerasain tapi circle-nya masih bagus. Teman-teman dia masih nasihatin dia, masih ngingetin dia gitu. Beda sama dengan kayak Ethiopia. top. Ya, tapi yang bisa bilang menyendiri, terus nggak ada circle yang juga mau coba untuk menolong dia. Nah, kalau si Nam Tae-yun circle-nya bagus. Nah, tapi memang si Nam Tae-yun punya karena punya psikologisnya yang buruk ya, jadi ya nggak berimbang tetap juga gitu loh Bang. Gitu. Nah, dampak-dampaknya juga karena gue rasain sering, kita ngomong bandnya dulu ya, bandnya dulu ya bisa dibilang gitu. Dia sering banget tabrakan, gue baca memorinya aja Bang ya, dia sering banget tabrakan soal ide-ide dalam musik, dan ini membuat dia kadang-kadang nggak merasa dihargain di band yang lama gitu loh. Terus dia juga nggak bisa kerja secara target di manajemen, yang benar-benar bikin dia stres. Oh iya benar, karena emang YG seperti itu sih. Dia memberikan target bahwa yuk ciptain musik segini gitu. Karena emang trainingnya emang berat banget. Mungkin dalam berapa hari lo harus nyiptain berapa atau gimana. Tapi itu emang cara trainingnya sih. Oke, terus. Dan di dalam boyband yang lama juga sebenarnya perbedaan apa ya, musik yang salah satu yang bisa bilang awalnya. Iya, yang bikin mereka satu sama lain nggak nyaman. Oh, ini kita lagi membicarakan asal-usul ya sebelumnya ya, flashback ya. Tapi ini salah satu dampak depresi dia sekarang juga gitu loh Bang. Oke, lanjutkan Bang. Bisa bilang dia ngerasa kayak kalau gua rasa ya versi musiknya si Nam Tae-yun itu agak menurut pandangan gue ya, dia lebih ke konsep mellow gitu loh. Mellow dan konsepnya dark lah gitu. Dark, maksudnya mungkin lebih ke arah kayak yang tersakiti, soul gitu apa lah, gitu lah. Jiwa gitu lah. Ya sih lagu-lagunya dia juga gitu sih. Nah, gitu. Apalagi yang judulnya apa ya, gue lupa tuh yang. Gue lupa lah. Sedangkan yang tim lain itu maunya ada warna-warninya. Nah, akhirnya bentrok di situ gitu loh. Jadi intinya ya awalnya ya dari jenis musik ya. Tahu-tahu langsung ketidaknyamanan dari boyband itu sendiri, di dalam tim band boyband itu sendiri dan sampai ke manajemen gitu. Oke. Nah, bener juga sih. Mungkin buat kalian yang ngikutin Winner, gua kan inner circle banget nih. Nah, yang kalian tahu sebelum Nam Tae-hyun keluar dan sesudah gitu kan, warna yang diberikan oleh Winner memang agak sedikit balad ya. Bukan sedikit sih, rata-rata lebih ke lagu-lagu yang balad. Jarang yang lagu-lagu yang non balad gitu loh. Tapi ketika Winner berempat doang, kalian lihat sendiri kan, langsung dibantai dengan Really Really gitu kan. Yang lagunya udah mulai lebih kekinian banget lah, lebih berwarna gitu kan. Ya lebih berwarna lah. Memang kalau gitu emang bener Bang ya, alasan kayak gitu ya memang bener gitu loh. Karena ngerasa apa ya, karena ya kembali lagi ya, kalau musik dibuat berdasarkan hati sih yang pembuatnya sih kita nggak bisa bohongin itu gitu loh. Siapapun pencipta lagunya itu akan menceritakan tentang diri dia walaupun cuma sedikit. Ya nggak sih, salah nggak gue ngomong kayak gitu? Nggak tahu juga sih. Iya betul banget gitu loh. Biasa ya ciptaan pasti akan menceritakan tentang si pencipta itu sedikit. Kalau dari segi musik, kalau gua ya setahu gue sedikit lah gitu loh. Gitu. Kalau contoh kayak orang sering patah hati, pasti nyanyinya patah hati, termasuk yang diciptakan juga lagu patah hati. Sebenarnya gue nyindir orang samping gua. Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Nah, seperti itu saya bilang. Nah, terus dia juga ngerasa kayak ngaji-ngajian subuh udah ada nih, udah mulai nih. Kita sampai subuh nih kita bikin konten nih. Terus dia juga ngerasa apa ya, situasi kondisi sekarang dia tuh ngerasa dia tuh udah nggak berharga banget. Penuh dengan penyesalan, seolah-olah memang ya gue rasain kayak langkah-langkah yang diambil ini bisa dibilang buruk gitu loh. Yang kemarin diambil tuh buruk dan terlalu bisa dibilang apa ya, ya terlalu egois. Dia mulai nyadar sih gitu, tapi jatuhnya semua udah nasi udah jadi bubur gitu loh. Intinya dia menyesal ya keluar dari Winner ya. Bisa dibilang secara manajemen nih. Manajemen. Ya antara ya manajemen keluar dari Winner, tapi konsep manajemennya sih dia nggak. Enggak, menyesalnya itu maksudnya dari konsep manajemennya gue bingung. Iya, karena dia konsep Winner kan maksud gue ya sepaket lah Bang gitu loh. Winner itu kan di manajemen kan. YG. Terus jadi jatuhnya adalah
dia nyesel karena dia udah keluar dari manajemen dan dari Winner itu sendiri juga gitu loh. Karena situasi karirnya berubah drastis. Oke, setelah keluar ya. Nah, gitu. Sepaket makanya gue bilang tadi. Gitu. Nah, terus yang dia memang kondisinya juga memang lagi down juga, tapi kembali lagi terlalu dibuat gue sih ya karena dia punya psikologis yang buruk, jadi hal-hal kecil dibesar terus, jadi dia kadang diem terus nangis gitu loh. Jadi semuanya dibikin drama gitu loh. Ya buat gue sih apa ya? Ini harus cepat disadarkan kondisi dia, kalau nggak itu dia akan berlarut-larut juga gitu loh. Bakal kan dengan kondisi yang psikologisnya yang agak buruk gitu loh. Dia bener-bener ya intinya sih bang butuh istirahat sih, kembali lagi juga nggak jauh beda sama si Top, dia butuh istirahat gitu loh. Tapi nggak ada sampai pikiran untuk suicide kan bang kalau ini? Harusnya enggak. Kalau dari tingkat kestresannya nih untuk Nam Taehyun sendiri ini atau depresinya, 1 sampai 100% berapa dia nih bang? Maksudnya gimana? Tingkat depresinya? Depresi dalam konsep untuk bunuh diri. Bukan, kan kalau lu bilang TOP 80% nih. Ya. Nah kalau lu lihat Nam Taehyun berapa persen? Sebenarnya 75, tapi bisa meningkat lagi. Beda dikit dong. Iya, emang dikit kan beda bang konsepnya. Walaupun kelihatan sama, sebenarnya beda. Karena tapi si ini TOP karena keadaan. Nah, keadaan dia memang dia benar-benar masalahnya besar. Masalah besar. Makanya karena dia punya kasus kan. Iya. Nah, kalau si Nam Taehyun punya sakit psikologisnya. Oh, karena penyakit psikologis. Nah, jadi yang tadi besar, betul. nah itu. Sebenarnya masalahnya nggak seberapa. Karena nggak kasus kan. Tapi karena dia punya penyakit jadinya besar. Nah, wah bahaya juga. Kayak gitu jadinya bang. Jadi kelihatan sama tapi nggak sama. Ada pepatahnya apa ya? Gue lupa. Intinya berbeda. Gitu. Dari kasus ini, oke, Nam Taehyun. Tapi sekarang kalau menurut lu keadaan yang ini tanggal berapa sih? 17 ya? 17 Februari ya? Keadaannya gimana nih bang? Apa dia udah fine lagi? Karena udah kejadian udah beberapa hari yang lalu kan? Belum sih. Masih? Dia masih stres, masih suka nangis sendiri. Gitu loh. Ini penyakit kayak gini bisa sembuh nggak sih? Kan kalau Mina kan sempet nih ya kan, tapi dia udah balik lagi bang sekarang. Karena dia kan piknik kan, jatuhnya liburan. Dia bener-bener cut dari itu. Bagus tuh JYP. Juga sama harus. Oh, sini harus ya? Iya, jauh-jauh banget dari konsep kerjaan. Dia bener-bener dia harus tenang, rehat, jauh dari kerjaan, jauh dari media sosial. Bener-bener circle dia keluarga. Kalau Mina kan itu kan, dia keluarga pasangan. Cukup. Ayo, belum tahu kan pasangannya, belum tahu kan? Kita udah tahu. Gitu, cukup gitu loh. Jadi itu bisa membalikkan mood dan apa ya, mental dia dan mulai naik lagi gitu. Nah, Nam Taehyun juga butuh itu. Itu nggak bisa dipungkirin. Kalau dia memaksa terus-menerus, dia akan drop. Betul. Awal kalau Nam Taehyun kelihatan, biasanya dia akan sakit dulu, stres, sakit, demam segala itu akan ke situ biasanya ya. Biasanya yang gue tahu orang kan Nam Taehyun biasanya dia akan ke medis dulu, sakit medis, stres, demam, sakit segala macam. Nah, terus ujungnya ya begitulah. Nekat gitu. Apalagi tahu sendiri ya Korea budayanya kan gitu. Jadi, beda kalau di Indonesia. Iya. Karena kita emang negara yang itu tabu banget gitu kan. Nah, oke. Dan setelah ini Bang, Nam Taehyun, pertanyaan gue balik lagi sih. Tingkat keberhasilan untuk sembuh dari Nam Taehyun ini tuh berapa persen Bang? Karena setelah dia keluar dari Winner, sosnya dia memiliki waktu yang sangat panjang sebenarnya untuk rehat. Tapi ini terjadi lagi, apa emang ini susah untuk disembuhkan? Sebenarnya solusinya itu Bang bisa menjauh dari segala dia menjauh dari sumber masalahnya, itu kerjaan dan karir dia dulu gitu loh. Oh, dia ini menjadi rasa penyesalannya dia yang berlarut-larut ya Bang? Iya gitu. Dia butuh intikasa konsep ya naik lagi. Iya, intikasa gini. Dia butuh konsep adalah ya tenang dulu. Gitu. Tenang dulu gitu. Kondisi tenang, stabil. Jadi tingkat keberhasilan untuk sembuh sulit. Bisa berapa persen? 70%. Tapi 70% bisa sembuh? Iya, 70%. Oh, gede dong. Gede, tapi jauhin dia dari sumber masalahnya dia dulu. Better nggak sih? Mendingan dia keluar aja dari dunia entertainment ini. Hidup juga dari nol lagi. Itu bukan dia. Itu bukan Nam Taehyun lagi ya? Dia entertain. Oh, dia emang entertain ya tipe Dia kalian? bisa. Yang ada malah aneh. Malah
dia merasa kayak lebih nggak berharga lagi bang. I see. Karena dia memang dia pengen jadi istilahnya jadi artis gitu. Lo suruh dia Jadi pekerja atau buka bekerja, bisnis. makin jadi bang, lu menjorokkan dia ke jurang sama aja bang. Jadi mendingan dia kayak udah bener-bener lupain aja yang dulu Winner dan YG Entertainment lah ya. Dia mulai baru lagi, dan buat teman-teman di sini yang fansnya Nam Taehyun, ya bener apa kata Nam Taehyun, tolonglah. Kan dia sempat berkata tolonglah untuk support dari South Club, itu bandnya dia yang sekarang gitu kan, atas karya-karyanya dia. Tapi dia ada masalah nggak sih tentang South Club ini? Apa yang ngebuat dia down kalau lu lihat nih? Ya, apa emang lagi parah gitu? Dia tuh sebenarnya pengen, kalau gue baca ya, gue jujur-jujuran ya, dia tuh pengen nunjukin ke orang lain bahwa walaupun dia sendiri dia berhasil. Dan gue keluar dari ini. Nah, tapi nggak kelihatan. Iya sih, lagunya juga menurut gue agak kurang enak. Nah, jadi jatuhnya ngebatin. Kayak seolah kayak nggak enak, malu. Lagunya sih beberapa ada yang enak sih gue denger, tapi nggak gimana ya? Karena lu bukan YG kali ya, jadi kayak gimana sih pas dia ngeluarin lagu baru atau lagu apa, udah cuma awal-awal doang gue dengerin bang, pas dia baru debut, oh South Club nih, kayak gue dengerin. Tapi sekarang dia ngeluarin lagu terbaru karena emang nggak dibina dengan manajemen yang baik kali ya, dalam artian yang punya modal, yang punya apa kan, jadi promosinya bener dong bang, gitu kan. Jadi nggak kedengeran gitu, bener-bener dari bawah banget, band indie banget lah jadinya lah. Ya untuk orang Indonesia, gue nggak tahu ya, jarang dengerin lagu-lagu indie Korea gitu kan kalau gue. Tapi nggak tahu juga. Tapi keadaan band baik-baik aja kan, dalam artian dari segi personilnya masing-masing. Kadang sebenarnya nggak ada masalah banget sih bang. Bandnya dia ya, South Club ya, band. Lebih ke personal dia sendiri sih. Ya memang harus dibenahi sih, gitu loh. Dia kepala juga bukan sih dari bandnya itu sebenarnya? Bisa dibilang ya, dia ngarah-ngarahin. Kebanyakan ya dia dominan di situ. Intinya gitu sih bang. Jadi benar-benar dia butuh ketenangan. Percuma dia mau berkreativitas dari kondisi dia depresi kayak gini itu zong. Oke. Tadi scanning ya, sekarang kita coba ngeramal bang. Oke, ramal. Yang lu lihat South Club ke depannya gimana? South Club. Bandnya dia. Akan maju nggak sih? Bisa maju nggak sih? Apa sulit? Sebenarnya gue nggak biasa ngeramal ya bang. Gue rasa biasanya fungsi hitung-hitungan ya. Jadi gini, sebenarnya ada salah satu perasaan di salah satu personil mereka tuh yang udah mulai ragu dengan konsep ini. Dan ini. Nah, gue lihat ya, apa ya? Ini susah untuk maju sebenarnya sih bang. Oke. Sebenarnya kalau ngomong ditanya ya, susah untuk maju gitu loh, karena yang pondasi yang aja gampang goyang. runtuh. Iya. Bambu dari bambu. Salah nggak kalau gue bilang gitu? Iya sih ya, bukan dari sumber. Iya nggak sih? Bener juga sih, logis. Nah gitu, agak sulit gitu loh. Lebih baik kalau gitu dia apakah mau mulai project baru? Jadi dia gini, dia pernah untuk berharap ada yang mendanain dia, tapi Tidak ada. tolak. Oh, akhirnya ditolak. Ada yang nolak. Jadi waktu itu dia berharap ada kucuran dana sponsor datang segala macem, ternyata nggak goal. Karena orang tersebut wajar, dia kan pikir bisnis ya. Dia lihat kayak ini nggak ada nilai untuk konsep menguntungkan pendananya itu. Nggak ada kedepannya, nggak ada yang bagus ya. Iya. Apakah si Nam Taehyun solo aja gitu loh? Sendiri aja udahlah, nggak usah ngeband lagi atau apa gitu, mungkin lebih bagus. Nggak juga, dia butuh orang. Dia sebenarnya gimana ya bang? Sebenarnya proses ini akan sulit. Karena dia mulai dari nol sih. Tapi maksud gue sebenarnya gini bang, maksud gue nih, dia jangan memposisikan dia di tengah banget. Dia kan kan kemarin dia di atas. Sekarang dia memposisikan kalau dia itu udah terkenal banget dan posisinya di tengah. Padahal gue mendingan di bawah aja. Dari nol lagi ya. Nol lagi. Nah di situ dia bisa menemukan kreativitas, nggak ada tuntutan gitu bang. Nggak ada tuntutan, lebih tenang segala macam, dan itu. Nah di situ dia tinggal berkreativitas gimana supaya naik dengan murni gitu. Lepaslah dari bayang-bayang masa lalu ya. Kalau konsep penang nggak, lo ngebeban pasti. Pasti ngebeban. Mendingan di bawah. Saran gue. Di level bawah lo nggak ada tekanan. Betul. Ya indie lagi lah, apa kata orang. Gitu. Jadi YouTuber aja cuy. Kan? Jadi YouTuber aja kelar. Bener gak sih bang? YouTube musik kan? Iya, atau bantuin kita ngeramal. Betul. Kesinilah ke Keigo lah ya. Seru kayaknya. Gitu. Aduh. Tapi jujur ini juga bisa lumayan besar di saat netizen nyinyirin juga gitu loh. Jadi tolong bener-bener gue jangan nyinyir lah gitu lah. Nyinyir lo tuh nggak bagus banget guys gitu. Nah gue juga mau nanya sama lo bang,
yang misalkan mereka lagi live nih, lagi live Instagram segala macam, terus ada nyinyir gitu, bisa dilaporin nggak sih komenan mereka? Ya kalau di screenshot sih bisa aja. Oh, bukan dari konsep kita dari netizen ke netizen ngeblokir gitu, nggak bisa laporkan gitu. Gue nggak ngerti bang. Nah, harusnya ya. Ya bisa sih kan, kalau live-nya itu disimpan pasti kalau nggak ada videonya, intinya barang buktinya lah. Bisa kita screenshot, tahu ID-nya, tahu IP-nya, laporin ITE. Apalagi Korea makin kenceng kan, gampang nyari Saran gue kayak sih gitu. kalau ada yang apa ya, bisa ada yang netizen yang ngebully, yang nyinyir, ada yang caci maki, mendingan ya satu sama lain ya mendingan ya dilaporin sih gitu loh. Biar jerah lah. Biar jerah gitu. Susah Jadi juga. nggak harus artisnya, atau ya fansnya juga bisa kan. Betul. Ini Sekarang udah mulai digalakan kok. iya gitu, maksud gue ini dukungan dari para fans buat si idolanya gitu. I see. Siap, paham. Oke, jadi intinya gue buat kesimpulan dia aja ya. Malah kita mendapatkan fakta terbaru, istilahnya kenapa dia keluar dari Winner juga, ya kan? Karena memang satu pandangan musik yang sudah berbeda, plus dia memang punya penyakitnya juga itu kan. Ada masalah nggak sih dengan manajemen juga? Oh, dengan tuntutan manajemen itu ya? Ya itu dia kan nggak bisa kejar target, Bang. Kejar target ya? Ya gitu, kayaknya nggak nyaman gitu. Nggak nyaman. Dia kan sensitif, idealis sensitif. Gitu. Idealis sensitif. Nah, pokoknya ini ada menjurus ke bunuh diri juga. Jadi tolong jangan nambahin bebannya si Nantahil. Oke, bahaya ya. Oke. Gitu. Ingat, jaga tuh congor. Jaga tuh jari ya. Jangan. Congorna ya. Congorna tuh apa? Corona. Aduh. Makin subuh, makin halu, makin gak lucu, Bang Adam. Oke, siap. Oke. Oke lah kalau kayak gitu lah. Itu aja sih. Tapi gimana Bang kalau keadaan Wendy Bang? Ini kelihatan nggak sih di atas? Ini di atas kita ada Red Velvet. Tadi Bang Adam sempat ngeliat Wendy. Oh iya, tadi sempat nyentuh. Pas nyentuh tadi gue sempet apa ya? Kalau nggak salah spontanitas doang sih. Gue ngeliat di Wendy tuh kayak dia masih kayak sedih kayak nggak bisa beraktivitas secara yang biasanya dia lah gitu loh. Dan berkarya gitu. Tapi udah sehat-sehat aja ya Bang? Secara fisik sih udah sehat, tapi jatuhnya belum full gitu. Belum full ya, masih ya after ya lah gitu kan. Gitu sih. Tapi dia ada psikologis nggak sih kayak trauma atau apa nggak? Intinya dia nggak terlalu happy sih dari wajahnya dia sih. Gue nggak sedih lah ya. kurang happy. Gitu dia biasanya orang yang ceria, ini kurang happy. Betul. Ini entah kenapa lagi kayak banyak yang depresi loh, abis ada Taeyeon juga. Ini baru aja nih, tadi gue ngeliat berita tadi. Lo ingat gak apa kata gue waktu ramalan itu? Tahun ini tahun baper loh Bang. Hati-hati. Yang 2020 ya, Iya, tahun baper ya. Tahun baper. Kalau kita selalu menyikapi dengan perasaan, udah lu down di situ. Kan gue udah bilang. Jangan baper-baper. Padahal tadi juga dia begitu tuh. Orang sebelah gue aja. Oke, kita tutup saja ketimbang bocor rahasia saya kan. Aduh, Pokoknya gue gawat ingat aja. lagi, tahun ini tahun baper. Jadi tolong jangan semua hal itu ditelan mentah-mentah. Ibarat kayak putri malu disentuh dikit aja langsung kuncup. Jangan Bang, gitu loh. gue baper sama lo Bang. Oh itu beda ya? Beda. Kok serem sih jadinya? Gitu. Jadi Bener. intinya, jangan gampang gamper dan gampang sensitif. Slow aja, santai gitu. Nggak semua hal itu harus direspon secara ya masalah lah. Itu ya terkadang cuman ya biasa aja lah, dibikin santai aja lah gitu. Siap. Oke deh kalau kayak gitu itu aja. Tapi solusinya balik lagi. Fans juga ngaruh ya untuk Nam Taehyun ya? Gue boleh nambah dikit sih. Apa? Intinya hati-hati dengan konsep konspirasi untuk Wendy. Konspirasi. Udah itu aja. Ya gitu aja. Akan ada konspirasi lagi Bang? Pokoknya ke depan itu ya SM nih? ya gitulah. Ya gitulah. Sebenarnya kita tahu ada beberapa fakta yang nggak bisa kita sebutkan ya. Karena ini udah di luar kapasitas, serem. Kapasitas kita. Karena sekali kita ngomongin, Intinya lindungi. kita tidak takut dengan netizen, kita takut dengan yang lain. Iya. Bukan masalah hukum juga yang lain, karena ya kalian bisa nebak-nebak sendiri aja lah. Iya. Ini lebih parah. Ya kalian tau lah gosip K-pop tentang apa kan lah ya. Nah intinya itu sebenarnya kita ada konspirasi di balik itu semua. Dan gue kasih tahu lagi, dibolehin dikit ya, gue harus cerita dikit banget. Jadi konsepnya adalah mereka ternyata ada netizen bayaran yang sengaja dibentuk supaya memang buat ngancurin si Individu tersebut. target. Target. Nah, Oke. Suli, gue baca itu Oke. di Suli.
Oh, lu bahas itu. Lu bocorin, Bang. Mau nggak mau gue bocorin. Ya, oke. Jadi gitu. Ya udah itu aja cukup ya? Itu aja cukup, Oke, itu aja cukup. Nanti mungkin kalau kita sudah hilaf gitu kan nanti kan kita bahas kita buat konten yang lain ya. Oke, itu aja jadi panjang. Buat kalian mungkin mau request temanya apa? Karena kita mungkin agak bosen scanning karakter atau apa gitu kan. Mungkin yang lebih apa lagi? Kali ya. Hah? Super-superan udah. Super-superan udah tuh apa? Dan bau. Apalah gitu kan kalian bisa komen di bawah gitu kan. Konsep ya konsep, bukankah artis ini dong nggak gitu, tapi konsep tentang Keigo yang berbau K-pop dan juga indigo atau dunia supranatural mungkin kita akan bahas ya. Pokoknya jangan lupa subscribe lah channel gue yang satu inilah ya. Semoga pastinya kita bisa terus berkarya karena kalau memang konten Keigo ini masih bisa diterima oleh para K-popers dan halayak, insya Allah kita juga akan melanjutkan Bang ya. Iya. Gitu. Pokoknya ya jangan corona aja. Korengan lah kalau gitu gue Bow. Gue Demisius. Kalau gitu Zona Korea Zona Week. Salah, itu channel sebelah. Kan sekarang udah individu. Kalau gitu saatnya gue pamit. Jangan lupa subscribe @bobokul sekarang gitu ya. Jangan lupa follow Instagram kita berdua juga. Dan pokoknya ya apa sih share ke teman-teman. Share Oh, ke teman. kayak gue udah pindah. Iya, kayak gue udah pindah ke ini. Biar kalau ada apa-apa nggak terlalu sensitif, nggak ngancurin nama Zona Korea gitu lah. Jadi bersih lah, nama gue doang yang jelek. Kan konten gue, ya kan? Gitu. Oke, kalau kayak gitu, sampai jumpa dan bye-bye. Kamu berada di Keigo, K-pop Indie Dog. Indomie Indodog. Indomie goreng.